izin makan coklatnya ya. Gak apa-apa dong sayang, Aku makan langsung semua ambil. makan, semua makan. Dia mah udah biasa, jangan makan coklat, orang makan uang dia aja, dia mah nggak apa-apa. Ya iya, bersabar. Itu intinya bersabar. Apa? Suami? Hah? Hah? Ke Bangkok. Bersabar adalah kunci dari semuanya, termasuk bintang tamu kita yang satu ini. Iya. Ini tuh keluarga apa ya? Abah. Pelawak legend. Iya. Iya, ini kalau Komedian. kita manggilnya tuh Abah Komar. Abah Komar ya, komedian yang pernah mencoba menjadi seorang politikus, duduk di kursi DPR, mewakili masyarakat Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi kemarin juga kabarnya sempat divonis sakit dan kita juga pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kata Di siapa? pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia keluarga Abah Komar. Abah Damar. Selamat pagi Abah Komar, sehat ya? Apa kabar, sehat ya? Halo, silakan. Ini dia bersama dengan istri dan juga kedua buah hatinya. Abah Komar, silakan. Yang mana Dimas? Ini anak kedua, betul? Ada juga Raharja. Raharja putra keempat ya. Ini Dina Dini. Astagfirullahaladzim. Kedua. Bungsu. Ya. Bungsu. Ya. Yang ini anak hilang. Abah masih lucu aja. Abah Komar dan keluarga kami semua di sini ucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ya. pagi-pagi datang ke sini. Terima kasih kalau gitu Abah pamit. silakan. Boleh silakan Abah ya. Boleh. Baru mulai. Baru datang. Baru datang Abah udah mau pulang aja. Abah penampilannya berbeda. Nanti boleh kita bahas ya Abah. Transformasi Abah dari masa ke masa, dari seorang komedian menjadi politikus sampai menjadi Abah di titik seperti sekarang. Iya Mas. Oh deh. Tapi Abah kemarin kabarnya Abah ini sempat divonis kanker usus besar stadium 4, betul ya? Iya, stadium 4C. Stadium Stadium 4C. 4C. Nanti kita akan lihat seperti apa dan perjuangan Paling Abah. tinggi kan 4D. 4D ya. Nanti Abah boleh cerita. Tapi kita kasih lihat dulu yang satu ini buat Sobat Ambiar. Yang keluarga Abah, sebelum kita bahas mengenai penyakit Abah, Iya. kita pengen tahu kenapa Abah? Enggak, Abah merasa bangga dan terhormat masuk acara ini. Alhamdulillah. Orang-orang luar biasa ini. Abah juga luar Abah biasa juga bagi luar kami. biasa. Biasa. Kita senang. Abah sih biasa di luar. Gimana sih Abah? Bener juga sih, bener. Kita udah serius lah Abah. Ternyata Abah bisa aja. Enggak. Abah mah. Terus terang Abah bangga dan merasa terhormat. Ini diajak lagi, suruh diajak ini. Iya dong, kan sebagai Iya penyemangat dong, Abah, sebagai kekuatan Abah ya. penyemangat, iya. Abah, nanti kita bahas soal penyakitnya. Tapi saya penasaran, ini mengenai penampilan Abah. Memang berbeda dan ini memang kita tahu bahwa ini adalah ciri khas dari suku Baduy, betul ya? Iya betul. Abah tuh sudah berapa lama untuk tidak menggunakan alas kaki? Ibu Siti Mariam nih sama anak-anak yang lebih tahu di masa. Sejak kapan sih Abah gak pakai? Kurang lebih 3 tahun sih. 3 tahun. 3 tahun nggak pakai alas kaki Abah. Iya. Tambah setengah lah, 3 tahun setengah. Oh, 3 tahun setengah boleh. Alasannya tapi kalau secara spesifik alasannya. Kemarin juga hajian, Abah dianggap orang nggak waras di sana. Orang-orang Arab lihat kan panas di sana, 53 derajat Celcius. Naik haji pun Abah nggak pakai sempat alas naik kaki. haji. Enggak. Tapi sebetulnya memang banyak sekali manfaatnya ya. Iya. Kalau memang Sobat Ambiar membaca banyak sekali Kesehatan, manfaat betul ya. untuk kesehatan Iya, ya. iya. Ini adalah proses dari seorang Abah Komar ya. Memilih untuk tidak menggunakan alas kaki sesuai dengan kebudayaan di Baduy Dalam kalau saya tidak salah, betul ya. Oke, Abah, kita akan bahas mengenai penyakitnya Abah. Saat itu divonis kanker usus besar stadium 4C. Abah masih ingat itu di tahun berapa? Di 2 tahun yang lalu, Baru di 2 tahun masuk. 2022. Iya, 2 tahun yang lalu. Indikasinya melilit sekali awalnya. Mau BAB itu, tapi tidak keluar-keluar. Melilit gitu, Bah? Melilit, mau BAB tapi nggak bisa keluar-keluar. Baru kemudian dibawa ke dokter, dideteksi Abah sudah terserang kanker ganas, kanker kolon, Ya. stadium 4C. Mohon maaf Abah, berapa lama sampai tidak bisa buang air besar? Seminggu, Wah. Udah 2 minggu. Iya. Seminggu lebih. nyaris seminggu lebih. Sakitnya minta ampun. Ketika divonis kanker usus besar stadium 4C, dalam pikiran Abah saat itu gimana, Bang?
Ya, Abah apa kesalahan yang Abah lakukan nih gitu. Kan langsung introspeksi apa yang ternyata setelah dilakukan operasi besar, tim dokter, bukan sendiri dokternya. Tim dokter mengatakan, Pak Haji, Bah, punten sudah tidak boleh makan 4P. Apa? Penyedap buatan, pemanis buatan, pewarna buatan, dan P yang keempat juga nggak boleh dimakan. Apa? Apa tuh, Bah? Pren nggak boleh dimakan. Itu teman nggak boleh makan ya. Kita serius loh, Bah, dari tadi. Astagfirullahaladzim. Ini akibat Abah seneng makan makanan, minum makanan yang dibakar. Ayam bakar, sate, ikan bakar. Benar juga. Karena bekas bakaran itu ketika kita kunyah masuk ke dalam, sel kanker ya. dia memicu sel kanker tumbuh. Untuk aktif. Jadi boleh makan yang dibakar-bakar, sate, kambing, ayam bakar, tapi terukur lah. Betul, jangan keseringan ya. Terukur. Tapi Abah dari keluarga sendiri secara genetik apakah sebelumnya sudah ada yang pernah divonis kanker? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Abah mengidap genetik cuma asma genetik. Jadi Abah punya asma juga, asma. Maka tiap hari bawa Ventolin. Oh, selalu bawa obat Ya, kemana-mana. jadi kalau misalnya Tiba-tiba sesek, Bah. tiba-tiba sesak, biasanya kalau ada teman yang merokok gitu kan, asapnya kan suka kena. Bener. Abah langsung Sesak ya. sek, Oke. langsung Abah Ventolin. Oke. Dimas. Oh, biar lega lagi ya. Dimas Ini sama rokok itu emang nggak boleh ya. Iya, rokok itu kan nggak boleh ya, yang Bah. berbahaya kan bukan perokok aktif tapi yang pasif juga berbahaya ya. Ya, kasihan yang pasif kan dari yang aktif. Tapi buat Dimas sama Raharja, perubahan yang cukup signifikan dari seorang Abah itu gimana? Abah ini kan seorang komedian. Iya. Kalau di luar kan lucu banget. Kalau di rumah tuh sebetulnya seperti apa sih Abah tuh? Lebih lucu lagi sih itu. Lebih lucu lagi. Lantas ketika divonis perubahannya itu seperti apa? Enggak sih. Maksudnya secara mental, secara pikiran memang ya begini aja gitu loh. Dia ngadepinnya dengan santai, dengan penuh positive thinking lah kalau dia bilang. Abah, kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini yang harus dijalani oleh seorang Abah Komar. Akibat kanker usus stadium 4C, Nurul Komar jalani kemoterapi 2 minggu sekali selama 6 bulan. Berarti ini total kurang lebih 48 kali ya, Abah ya? Iya. Udah lewat, Abah? Ya, sudah lewat. Dan tim dokter yang membanggakan dari tim dokter adalah Abah kok asik-asik aja, sementara yang lain betapa terpuruk itu. Abah kan dosen di beberapa kampus. Abah mempelajari tentang psikologi. Abah jurusan apa, maaf dosen? Dosennya, Abah biasa ngajar di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di FKIP. Mata kuliahnya? Mata kuliahnya hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana seorang ini menjadi guru. Dulunya basic sekali dulu SPG, Sekolah Pendidikan Guru dulu. Iya, Terus S1-nya di ESOS, Pendidikan Sosial dan Pendidikan kemudian S2-nya di Manajemen. SPG dulu Abah basicnya, Sekolah Pendidikan Guru. Jadi hubungannya dengan Kalau sekarang sih nggak ada SPG. Apa adanya? Adanya SPG itu ada sekolah cuman di Indonesia udah nggak ada SPG. Adanya cuma di Lampung sekarang. Oh. SPG, Sekolah Pendidikan Gajah. Abah. Udah serius lagi. Oh, ya. Udah serius, Abah. Banget. Abah, tapi tadi Abah bilang bahwa secara mental itu kalau Abah yang berhubungan sama pendidikan, kemudian juga ngajar, itu ngaruhnya sama Ya. ketika tindakan kemoterapi apa yang dirasakan, menghadapinya gimana? Pertanyaannya sama tim dokter. Apa yang Abah lakukan? Kok Abah asik-asik aja? Stadium 4C. Kuncinya di mindset. Oke, di Pola pikiran pikir. ya. Jadi ketika mindsetnya senang hati, kuat dan asyik, itu secara psikologis berdampak pada imunitas, Betul. daya tahan. Gitu. Tapi Mbak Siti Mariam ketika pasti menemani dong Abah saat itu kemoterapi. Kalau melihat Abah sebagai suami itu melihatnya gimana saat kemoterapi?
Ya sih nafsu terus lihat Abah. Nafsu makan maksudnya Abah ya. Kalau untuk Abah, saya memang lihat, saya mendampingi terus kan, hampir 24 jam saya ada selalu mensupport. Jadi kalau untuk orang kan katanya kalau kemo kan susah makan dan itu mualnya sangat Mual, tinggi gitu. asli mual. Iya. Tapi saya bilang harus paksa makan. Kalau tidak makan kita tidak punya tenaga. Akhirnya alhamdulillah kalau Abah nurut, maksudnya apapun yang kita kasih dia makan, itu buat tenaga saya bilang. Cuma ya 4P itu dikurangi. Jadi Tidak saya, buatan, pemanis buatan, pewarna buatan. Iya. Oke, Bah, tapi yang membuat Abah tetap terus kuat, tidak menyerah, semangat, mindsetnya berpikiran positif, happy selalu tuh apa sih, Bah? Mindset. Ya, apa yang membuat Abah tuh punya mindset harus kuat seperti itu? Ada target soalnya. Apa targetnya? Targetnya apa, Bah? yang itu. Anak bungsu kan sekarang kelas 2 SD, perempuan. Kelas 3. Aha. Semuanya laki-laki 4. Oh, perempuan satu. Cucu Jadi ada 3. 5, jadi Yang 5 itu bungsu perempuan. Aha. Jadi targetnya apa? Targetnya apa? Abah selalu minta pada yang maha kuasa, yang maha memberi hidup. Abah ingin menyaksikan anak bungsu ini menikahkan cucu-cucunya. Targetnya itu. Jadi anak-anak ini yang laki-laki semuanya, Bah, target apa Abah sih? Bapakmu mau lihat adik bungsumu ini menikahkan cucu-cucunya. Abah masih hidup. Jadi itu yang membuat Abah tidak mau menikah. Iya, Abah masih hidup. Itu mindset. Jadi Abah ingin menyaksikan adikmu yang bungsu ini menikahkan cucu-cucunya. Kita doakan. Dia jadi dosen, jadi guru. Semoga Abah bisa mendapatkan apa yang Abah inginkan dengan targetnya dan juga terbukti tidak menyerah ya, Abah ya. Jadi artis. Amin. Abah kepengen yang bungsu ini jadi guru dan dosen, penari, Wih. bahasa Sunda, Ya. gitu. Abah, tapi Abah mau perjuangannya. sekolahin di SMK Karawitan Bandung nanti. Oh, karawitan ya. Iya. Abah, tapi perjuangannya tidak mudah. Ini mungkin Abah boleh cerita. Abah pernah mengalami hal ini. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Ini Iya. sebuah artikel. Idap kanker usus stadium 4, Nurul Komar lelang lukisan untuk biaya berobat. Betul, Bah, sampai lelang lukisan, Bah. Iya. Mahal itunya kemonya. Oh gitu, Abah. Jadi lukisan Abah jualin aja semuanya sama teman-teman. Berapa total lukisan yang dijual? Ya Abah senang lukisan dan ya alhamdulillah bisa bayar kemoterapi di RSUD Tangerang. Emang berapa, Abah, kalau boleh tahu kemoterapinya? Per kemo? Abah kan pensiunan. Uang pensiun nggak cukup. Kalau untuk kemoterapinya memang kita pakai BPJS, maksudnya Iya. pakai jaminan. Dibantu BPJS. Dibantu BPJS ya, paling untuk ya kebutuhan sehari-hari kan kadang kita kan bolak-balik rumah sakit itu, jadi ya hal-hal Iya, iya. untuk Bah. semuanya kita Abah kan cuma pensiunan berapa sih Abah bulan? ya 3 di juta. bawah 5 juta lah. Di bawah 5 juta. Itu lukisan total berapa, Abah? Ingat berapa banyak yang dijual? Ada 10. Ada 10. Satu lukisan dihargai berapa? Apa reaksi? Abang nggak bayar sekian. Enggak. Seikhlasnya. Ente lihat lukisan ini asik nggak? Asik. Terserah perasaan ente. Berapa duit aja? Berapa? Ada yang pernah kasih berapa? Ada yang 20 juta. ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Aha. Gitu, ada yang 15 juta. Ada nggak, Bah, teman-teman artis yang membeli lukisan itu? Ada. Siapa, Bah? Lupa, Abah. Banyak orang-orang besar. Ada sih. Yang perlu disebutin apa namanya? Gak apa-apa kalau nggak usah disebutin juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa kalau nggak juga nggak apa-apa. Iya, Tapi kalau paling nggak juga besar masalah. berapa, Bah, lukisannya? Uang yang paling besar dapat dari lukisan itu? 15 ya? Pak Eko enggak lebih. Kurang lebih 15 ya. Apa tapi ada Gantung teman-teman seniman atau Gantung Pak Eko. Patrio. Oh, Mas Eko. Mas Eko, selamat pagi, Mas Eko. Banyak dibantu sama Pak Mas Eko. Eko tuh Iya. selalu ada terus ya. Ya, yang beliau tuh yang beliin berapa? 2 atau 3 lukisan. Pokoknya ngebantu selama ini. Dan dia ada perasaan apa sama Abah? Biaya, dia sangat perhatian dan banyak ngasih uang dia. Ya, setiap Abah ke rumah sakit dia selalu transfer berapa? Selalu transfer. Bapak Eko Patrio itu. Sampai akhirnya, Abah sekarang dinyatakan Mungkin saya bilang, setelah apa sih kamu itu
Abah dulu yang ngasih saya sewaktu-waktu saya di radio SK pulang, saya numpang di mobil Abah. Wow. Begitu nggak cuma diturunin, tapi Abah ngasih 5.000, 10.000 buat saya ongkos. Itu yang saya nggak lupa, Bah. Sekarang saya jadi DPR RI. Jadi selama di rumah sakit, dia suka transfer. Lukisan dia beli 3, 4. Mas Eko Patrio ya, Iya. luar biasa Mas Eko. Abah, tapi sekarang tim dokter menyatakan bagaimana hasilnya dari 48 kurang lebih kemoterapi yang sudah dilewati? Kalau yang kemoterapi itu sih udah selesai ya, yang kolon. Cuman kemarin tim dokter bilang hati-hati akan menjalar ke hati. Karena biasanya kalau dari usus itu katanya suka Hati, makanya ya, tapi harus benar-benar ada indikasi itu dijaga. sih. Indikasinya, apakah sel kankernya sudah dinyatakan Masih. tidak aktif atau masih? Kemarin masih sementara tidak aktif, tapi sekarang lagi evaluasi lagi. Tadi kemarin habis CT scan kita, habis pemeriksaan Mudah-mudahan hasilnya jangan belum reaktif keluar. lagi ya Teh. Ya, semoga ya bisa Insya Allah, Her. menjaga apa yang memang sudah dinyatakan tidak aktif. Tapi kalau misalnya tadi Abah bilang bahwa menjaga anak kelima, seorang putri, termasuk juga pengen sekolahin ke Karawitan, kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dimas sama Raharja juga katanya punya karya-karya. Nah, kita juga mau kasih lihat, nanti Dimas sama Raharja Karya-karya boleh cerita dari sama Dimas kita sama ya. Raharjo. Kita kasih lihat satu ini, karya-karya dari putra Abah Komar. Apa itu? Jadi siapa yang terjun ke industri kreatif? Dimas dan Raharja, dua-duanya? Iya, Dua sih, kebetulan. Kalau Dimas? Saya sekarang ini selain aktif musisi dan penyanyi juga bikin production house sebenarnya. Oh, oke. Pada seni, Wow. sound designer, Sound designer. lulusan Universitas Pita Harapan. Oke, kalau Raharja? Kalau aku sekarang lagi kuliah di perfilman sih. Ah. Itu yang tadi kamu bikin itu saya. Ya, BMN. emang banyak proyek-proyek dari kampus juga, atau nggak bikin sendiri juga. Ini tuh Kita Abah yang gitu. mengarahkan, Abah yang pengen atau mereka yang pengen sendiri, Bah? Kayak sendiri kali ini. Kita selalu dibebaskan sih sebenarnya. Anak yang pertama kakak saya itu ekonomi gitu. Saya beda sendiri. Terus ada kakaknya dia lebih ke komunikasi gitu. Emang Sarjana beda-beda. komunikasi Unisba Bandung. Oke, Abah tapi kan sebagai seorang seniman ya berkecimpung cukup lama sekali di dunia hiburan tanah air. Ya Lama, Abah, ya. Abah melihat karya dari anak-anak Abah ini seperti apa? Secara objektif, Bah? Ya, membanggakan. Alhamdulillah. Abah kan dulu nggak ada zaman kayak gituan. Iya. Iya, manggung aja. Ya, benar. Gitu. Tapi kalau buat Dimas sama Raharja, pesan yang selalu disampaikan Abah karena berhubungan kalian terjun ke industri kreatif itu apa sih? Ya pesannya lakuin aja gitu. Dia tuh selalu ngomong gitu. Punya ide, ya lakuin aja. Jangan cuma jadi ide. Karena ide ya cuman ide aja gitu. Iya. Jadi apa yang ada di pikiran ya lakuin aja, dicoba, terus coba gitu. Kalau gagal bangkit lagi. Abah selalu pesan kalian harus totalitas, total. Gitu. Total itu adalah sikap profesional seseorang. Totalitas. Kalau kerja setengah-setengah kan hasilnya setengah-setengah. Iya benar. Iya. Apapun yang kita lakukan kalau setengah-setengah hasilnya setengah-setengah. Mungkin Abah ini hasil kerja setengah-setengah. Pendek enggak, jangkung enggak. Aduh, Abah. Tapi Abah tuh tetap ya masih bisa memberikan jokes-jokes ya, masih tetap Iya. humoris sampai dengan Alhamdulillah sekarang Abah sudah jadi ketua umum. Ketua umum apa, Bah? Ketua umum POPSI. Apa Apa tuh Abah? Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Oke. Badan boleh pendek tapi luar biasa sekali ilmunya sebegitu tinggi sekali ya. Abah ketua umumnya, sekjennya Ucok Baba, bendahara umum Dah Usmini. Tapi Abah lihatlah anak-anak Abah sekarang beranjak dewasa semua. Apa yang ingin Abah sampaikan bukan hanya untuk Dimas, Raharja, tapi juga 3 anak Abah yang lainnya. Oh, apa yang ingin Abah sampaikan? Ya, jadilah kita, kan Abah selalu bilang begini, yuk kita sambut Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 membutuhkan anak-anak bangsa yang berkarakter petarung, entrepreneur petarung. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau gagal dia coba lagi, kalau salah dia perbaiki. Yang penting kalian tidak boleh menyerah. Sebab kalau kalian menyerah selesai semuanya. Sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Gagal. Mereka!
Abah luar biasa. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang. Benar. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Kesian banget anak itu. Oh wow, jadi teruslah bermimpi dan wujudkan ya. Iya, harus punya mimpi. Terima kasih banyak Abah. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambia. Geger.